Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan mengenai permasalahan yang biasa terjadi pada pre-anestesi maupun pada intra-anestesi. Baik. Nah, ini outline yang sudah kita buat. Yang pertama, permasalahan pada pra-anestesi, khususnya pada pasien pediatrik, yaitu dengan adanya ASI-tes, persiapan psikologi pada pasien pediatrik. Yang kedua, permasalahan intra-anestesi. Di sini terdapat komplikasi anestesi pada pasien pediatrik, cairan dan akses vaskuler, perdarahan, serta hipotermi. Untuk permasalahan post anestesi sendiri nanti akan disampaikan oleh teman saya, Nes Valen. Di sini ada bagan di mana angka kematian pada anak, penyebab utama kematian pada anak, masalah dengan manajemen pernapasan dan kejadian kardiosirkulasi. Di dunia terdapat kurang satu kematian per 10.000. Di negara maju 0,41 sampai dengan 6,8 per 10.000. Di negara berkembang sendiri terdapat kenaikan angka kematian pada anak dari 0,8 per 10.000 menjadi 10,7 sampai dengan 15,9 per 10.000. Nah, di Indonesia sendiri dikutip sejak dari tahun 2010 sampai dengan 2011, pasien meninggal karena perioperatif terdapat 17 pasien dan 9 diantaranya terkait dengan tindakan anestesi. Permasalahan pre-anestesi biasanya karena ansietas yang lebih tinggi. Biasanya yang anak-anak yang terutama pada usia prasekolah yang akan mengalami ansietas yang lebih tinggi. Di 30-50% dari anak-anak yang menjalani operasi dan menggunakan anestesi general anestesi akan tertekan sebelum operasi dan hingga seperempat membutuhkan pengekangan fisik atau restraint. Nah, di sini bukan dimaksud dengan tindakan kekerasan atau gimana. Biasanya kita hanya memegang karena penolakan si anak itu sendiri yang akan dilaksanakan tindakan anestesi. Tidak sedikit juga si anak bisa kooperatif dengan apa yang sudah kita jelaskan secara pelan, dan lama-lama dia akan mengerti. Sehingga kita bisa melakukan tindakan anestesi induksinya. Nah, di sini terdapat ansietas sesuai dengan usia. Pada bayi umur 0 sampai dengan 1 tahun, puasa preoperasi lebih cenderung menjadi penyebab menangis. Nah, pada usia ini memang si bayi atau si anak sendiri itu lebih cenderung
karena puasanya, karena tidak seusia ini tidak bisa menahan lapar, dia selalu haus dan tidak tahu, eh, belum mengerti apa dari rasa takutnya. Sedangkan di umur di atas 6 bulan perpisahan dengan orang tua, karena eh, memang umur-umur seperti ini si anak pasti dekat dengan orang tuanya dan tidak mau pisah. Jadi ketika kita akan melakukan induksi selanjutnya, sebelumnya kita akan melakukan pendekatan dengan si anak supaya si anak itu mau mau mengenali lingkungan dan mengenali eh, kita sebagai tim medis. Biasanya untuk menghindari perpisahan pada orang tua dilakukan premedikasi di ruang penerimaan pasien. Pada prasekolah ini di kisaran antara 1 sampai dengan 5 tahun ini terjadi ketakutan yang terkait dengan rasa sakit. Contohnya seperti suntikan, ditinggal sendirian, ketakutan dengan imajiner seperti melihat monster, kebisingan, lingkungan asing, serta pemisahan dari orang tua mereka. Di usia sekolah itu 5 sampai 12 tahun, kecemasan mereka termasuk yang terkait dengan kondisi prosedural. Jadi di umur 12 tahun ini kita bisa mengikut sertakan si anak untuk memberikan edukasi mengenai tindakan apa yang akan dilakukan dengan tindakan atau bahasa yang sederhana. Untuk selanjutnya remaja. Nah, untuk remaja ini ketakutan mereka konsisten dengan orang dewasa. Karena apa? Karena pada remaja ini dia udah mampu mengatasi serta membuat keputusan mandiri, terutama pada tindakan yang akan dilakukan. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kita bisa mengikutsertakan remaja ini untuk berdiskusi dan membicarakan apa yang akan dilakukan dan apa yang akan tindakan apa yang akan dilakukan. Ini pada ansietas orang tua. Ansietas orang tua secara konsisten dikaitkan dengan kesulitan pada induksi, terutama pada anak yang kurang operatif. Nah, di sini ini pentingnya edukasi dan pendekatan kepada orang tua sebelum dilakukan tindakan operasi. Nah, manajemen ansietas bisa diberikan secara non farmakologi maupun dengan farmakologi. Dengan non farmakologi teman-teman atau bapak-bapak sudah ketahui distraksi, yaitu dengan cara menentukan contohnya pada anak untuk mendistraksi, memberikan memilih satu tontonan film biasanya pada HP, YouTube atau dengan mainan-mainan kesukaan anak sendiri. Relaksasi, kehadiran orang tua ini sangat penting bagi si anak. Pemilihan waktu memulai induksi. Nah, pemilihan waktu memulai induksi pun ini sangat membantu untuk si anak mengatasi ansietasnya itu sendiri. Nah, untuk farmakologi sendiri biasanya kita berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian premedikasi, inhalasi sevofluran, serta ketamin. Nah, kita masuk permasalahan mengenai intra-anestesi. Di sini terdapat biasanya masalah yang kita dapati yaitu desaturasi seperti tadi disinggung oleh Dr. Komang, di mana anak cepat sekali untuk terjadi desaturasi karena memang memiliki ukuran dan jumlah alveoli yang sangat kecil.
bronkospasm. Hal ini sebenarnya jarang terjadi. Pada selama induksi dan tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada pasien dengan memang ada riwayat asma berat. Masalah berikutnya hipotermi. Hipotermi biasanya terjadi karena suhu ruangan yang dingin yang dapat menyebabkan hipotermi pada si anak. Biasanya kita dapat melapisi si anak dengan plastik. Selanjutnya laryngospasm. Laryngos ini merupakan kekuatan pita suara yang dapat menyebabkan sumbatan jalan napas. Selanjutnya hipotensi. Nah, untuk hipotensi sendiri biasanya terjadi karena ya memang tindakan operasi yang lama, karena kurang cairan atau terdapat perdarahan yang banyak. Nah, selain permasalahan pada intraoperatif sendiri, ini permasalahan mengenai pemasangan akses. Permasalahan yang terjadi pada pemasangan akses vaskuler terjadi pada anak biasanya terdapat trombus atau ini biasa kita temukan jika pada pemasangan akses yang lebih dari 3 hari. Kemudian perforasi ini juga ditemukan saat pengguna sering kita dapatkan karena pemasangan vena atau kateter di luar jalur, sehingga kita sering ya terima kasih, sehingga sebelum kita menggunakan perlunya untuk memastikan apakah semua lumen dapat berfungsi atau tidak. Pneumotorak itu sendiri, nah banyak ditemukan pada pemasangan CPC karena pemasangan CPC itu dekat dengan area pleura. Infeksi sendiri banyak ditemukan yang terjadi pada pemasangan akses vaskuler pada anak. Kemudian emboli udara. Emboli udara juga penyebab salah satu akses pada pemasangan. Nah, ini penyebabnya tadi yang ini pemasangan kateter ya, pemasangan kateter yang ukurannya lebih besar daripada pembuluh darah. Durasi kanulasi lebih dari 7 hari, status vena akibat cairan berlebihan, cairan infus yang memiliki osmolaritas yang tinggi, serta hiperkoagulasi. Ini untuk mengatasi trombosis itu sendiri, yaitu dengan cara melepaskan vena yang tadi terlalu besar, terapi heparinisasi, memberikan agen hemolitik seperti aktivator, plasminogen, jaringan, dan urokinase, sampai dengan dilakukannya trombektomi. Nah, ini yang perforasi. Dikatakan perforasi ujung kateter terletak di atrium kanan, jadi tidak ujung dari kateter CPC tidak pada tempatnya. Ini dapat dilihat dengan gambaran ronsen serta menggunakan USG. Pneumotoraks sendiri yang tadi seperti dikatakan karena dekat dengan pleura. Komplikasi ini terjadi
harus melakukan pemantauan secara efektif dan hemodinamik, juga dilakukan dengan pemeriksaan USG sampai dengan pemasangan drainase pleura, yang terakhir pada tindakan sternotomi. Ini infeksi sendiri yang sepsis mengakibatkan morbiditas yang paling tinggi dari semua komplikasi, karena ya memang mungkin karena pada saat pemasangan CPC atau pemasangan infus tidak antiseptik, hingga akan mengakibatkan infeksi. Ya, emboli udara itu juga risiko sangat tinggi pada pasien anak dengan pemasangan vena perifer maupun vena sentral. Tindakan pencegahannya yaitu secara airing menyeluruh dari semua selang intravena sebelum terkoneksi pada pasien. Jadi membuang adanya gelembung-gelembung udara yang secara terus-menerus, siram vena sentral, pemakaian filter udara pada infus kontinu, serta hati-hati pada penyuntikan obat maupun pemasukan cairan. Waktunya 1 menit lagi. Baik, untuk permasalahan pos anestesi, berikut saya berikan kepada Nurse Valen. Untuk Nurse Valen, dipersilakan.